Tiga. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah, semoga kita selalu semangat dan sehat ya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bunga, boleh dipimpin doanya? Baik, Bu. Terima kasih kita pelajaran pada hari ini. Langsung kita doa dimulai. Doa selesai. Alhamdulillah, terima kasih Bunga. Oke, hari ini Ibu akan mengecek kehadiran kalian dulu. Hari ini ada yang tidak hadir? Hadir Hadir. semua, Bu. Alhamdulillah kalau hadir semua. Oke, sebelum mulai pelajaran, ada baiknya kalian melihat kanan kiri kalian, apakah ada sampah, tolong dibuang keluar, apakah meja kalian tidak rapi, karena kita akan mulai pelajaran kita hari ini. Oke, baik. Sebelum Ibu mulai pelajaran hari ini, Ibu mau menanyakan pada kalian. Kalian pernah tidak melihat antrian di SPBU saat BBM naik atau harga minyak naik dan harga telur naik di pasaran? Pernah, Bu. Pernah. Ya. Itu kan kenapa? Karena kemarin itu harga minyak itu naik 2 kali lipat. Jadi kita tuh susah untuk cari minyak. Jadi langka. Iya, benar sekali. Itu adalah salah satu fenomena dari materi kita hari ini, yaitu kelangkaan. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Ibu harap setelah pelajaran ini kalian mengerti apa itu dan dapat menjelaskan apa itu pengertian kelangkaan, jenis-jenisnya, faktor-faktornya, dan cara mengatasinya bagaimana. Oke, boleh dilihat di layar depan ya anak-anak. Nah, kita masuk ke materi pertama, yaitu pengertian kelangkaan. Nah, kelangkaan ini adalah kondisi di mana kebutuhan manusia yang tidak terbatas tidak dapat dipenuhi karena sumber daya yang tersedia terbatas. Kelangkaan ini tidak berarti barang tidak ada atau habis sama sekali, tetapi jumlahnya tidak mencukupi kebutuhan manusia. Nah, kita masuk ke ciri-ciri kelangkaannya. Nah, ciri-ciri kelangkaannya itu antara lain dari kebutuhan manusia yang terus bertambah sementara sumber dayanya tidak terbatas. Nah, akibatnya tidak semua kebutuhan dapat dipenuhi sehingga manusia membuat pilihan dalam menentukan kebutuhan yang paling penting. Nah, adapun contoh kelangkaannya dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti sulitnya mendapatkan air bersih, lahan pertanian yang semakin sempit karena alih fungsi, serta terbatasnya tenaga kerja ahli seperti dokter di daerah, sulitnya menemukan dokter spesialis di daerah terpencil. Nah, selain itu, waktu juga sumber daya yang langka karena jumlahnya terbatas. Bu, jumlahnya Bu. Iya, Syifa kenapa? Berarti waktu itu bagian dari kelangkaan ya, Bu? Iya, waktu itu adalah salah satu kelangkaan yang paling terbatas karena kita sehari-hari memiliki waktu 24 jam, sedangkan kegiatan itu sangat banyak sekali. Jadi waktu itu tidak bisa ditambah maupun dikembalikan. Jadi kita harus pintar-pintar mengatur waktu. Kita masuk ke inti masalah ekonomi. Ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan sumber daya yang terbatas. Kondisi ini menyebabkan manusia harus menentukan pilihan dalam memenuhi kebutuhannya. Nah, kita masuk ke faktor penyebab kelangkaan. Jadi ada beberapa faktor penyebabnya. Yang pertama adalah keterbatasan sumber daya alam. Nah, ini adalah salah satu faktor kelangkaan seperti minyak bumi atau batu bara, gas alam itu tidak dapat diperbarui dan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk terbentuk. Bayangkan saja minyak bumi itu butuh jutaan tahun untuk terbentuk dan kita hanya menghabiskannya dalam beberapa puluhan tahun saja. Yang kedua adalah perbedaan letak geografis yang tidak semua wilayah itu memiliki kekayaan yang sama. Seperti di daerah pegunungan itu mereka sangat melimpah air bersihnya, sedangkan di daerah pesisir seperti Nusa Tenggara Timur mereka sangat sulit mendapatkan air bersih tersebut. Nah, yang
kita masuk ke cara mengatasinya. Kelangkaan ini tidak kita bisa hilangkan secara sepenuhnya, tapi ada beberapa upaya yang kita bisa lakukan. Nah, yang pertama itu adalah kelangkaan dapat diatasi dengan menyusun skala prioritas, yaitu mendahulukan kebutuhan mana yang paling penting sampai yang tidak penting. Ibu kasih dua pilihan. Kalian mempunyai uang dan kalian mempunyai tunggakan uang sekolah. Lebih baik kalian membeli HP atau membeli